Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup yang sangat berkesan untuk jadi pelajaran. Peristiwa ini terjadi sepanjang hidup saya. Dimulai dari saya mendampingi suami, yaitu setelah saya menikah dengan suami. Selama bertugas sebagai anggota TNI, suami selalu mengutamakan tugas pekerjaannya dan berusaha selalu untuk maksimal dalam mengerjakannya. Dia adalah termasuk orang yang perfeksionis. Dalam mengerjakan tugasnya, selalu mempersiapkan cadangan waktu yang cukup. Begitu juga setelah selesai tugas pun selalu mengecek kembali apakah ada tugas lain lagi yang perlu diselesaikan juga. Jadi biasanya berangkat paling awal, pulang paling belakang. Dan dalam tugasnya sering menemui kegiatan yang menjadi pusat perhatian, yang memerlukan kerjasama dengan orang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan saling membantu satu sama lain. Bila ada yang memerlukan bantuan, biasanya suami akan membantu semaksimal mungkin, tidak memperhitungkan waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga keluarga jadi nomor 2. Bagi suami nomor 1 adalah tugas. Dengan melihat keadaan seperti itu, saya harus bisa mengatasi masalah keluarga dengan tidak membebani tugas suami. Dengan pola kerja seperti itu, alhamdulillah karier suami berjalan dengan lancar. Setelah pensiun, suami ditawari teman-teman baiknya untuk bekerja lagi. Mengingat anak-anak masih sekolah dan masih membutuhkan banyak biaya, maka tawaran itu diterima. Banyak teman dan saudara yang mencemooh, melecehkan, dan menghina, juga merendahkan karena bekerja lagi. Ada yang bilang, kenapa bekerja lagi? Harusnya istirahat, menikmati hidup. Ternyata orang yang bilang seperti itu beberapa waktu kemudian malah minta dicarikan pekerjaan karena kebutuhan hidupnya. Memang kalau bekerja pasti pensiun, tapi kebutuhan hidup tidak mengenal pensiun. Alhamdulillah setelah pensiun, suami banyak ditawari pekerjaan dari teman-teman yang dulu pernah bekerja sama. Dan pekerjaannya ringan. Yang penting bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol saja katanya. Tidak perlu bekerja, hanya sewaktu-waktu saja sebagai komisaris. Akhirnya saya jadi merenung. Pada waktu tugas, suami bekerja dari pagi sampai dengan malam. Tidak pernah mengambil cuti. Dan semua itu dilaksanakan dengan ikhlas. Dan ternyata setelah pensiun, suami mendapat pekerjaan yang ringan dengan gaji yang cukup dan jangka waktunya cukup lama.
Mungkin ini imbalan dari kerja keras masa lalu. Mungkin juga itulah dampak hasil pertemanan yang baik. Saya mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kalau kita melaksanakan tugas dengan ikhlas, dengan tidak menghitung waktu, tenaga, dan pikiran, maka Tuhan akan menjaga rezeki kita. Dan saya menganjurkan kepada anak-anak saya, kalau bekerja dan menolong orang, supaya dilaksanakan sebaik-baiknya dengan ikhlas. Anggap itu sebagai tabungan masa depan. Tuhan sangat teliti dalam perhitungannya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Amin ya robbal alamin.